ini kita mau liburan ke Yogyakarta. Nah, aku ini berangkat sama suami aku. Kita berangkat dari stasiun Karawang ya guys. Ini kereta yang kita pakai, kereta Fajar Utama Solo. Ini kita lagi cetak tiketnya dulu di stasiun Karawang. Kita tinggal masukin aja kode bookingnya yang udah ada di KAI Akses. Nah ini kita tinggal cetak, terus muncul deh tiketnya. Habis itu ini kita bakal dicek tiket keberangkatannya dan juga KTP-nya. Karena di stasiun Karawang belum ada buat face recognition, jadi ini masih manual ya. Nah ini kita masih nungguin buat keberangkatan keretanya. Nah keretanya berangkat sekitar jam 6:30 ya. Nah ini kita udah ada keretanya dan kita langsung aja naik ke peron. Iya karena ini pertama kali kita nyobain juga buat kereta ekonomi New Generation. Kalau dulu naik kereta ekonomi itu setengah bangkunya ada yang menghadap ke depan dan setengah bangkunya lagi ada yang menghadap ke belakang. Nah untuk ekonomi New Generation yang sekarang itu kita mengikuti arah jalur kereta semuanya ya, jadi nggak ada yang mundur. Nah ini kita kebagiannya di ekonomi 7. Nah ini udah serba otomatis ya, udah waduh keren banget, pintunya cuma dipencet doang langsung ngebuka, nggak usah pakai tenaga ya guys. Nah ini kita kebagian buat di kursinya yang sebelah kiri lagi seperti biasa. Menurut aku ini keretanya enak banget ya, udah ngikutin gaya yang kekinian gitu ya. Jadi ini mirip sama Whoosh ya, kalau udah pernah nyoba buat interiornya gitu loh. Ini perjalanan kita kurang lebih sekitar 7 jam ke Jogja. Dan kita beneran gabut banget, nggak tahu mau ngapain lagi. Jadi kita mau siap-siap ke restoran. Kita lagi di kereta dan ini baru nyampe di stasiun, baru lewat di stasiun Cirebon. Bentar lagi kita bakal nyampe di stasiun Purwokerto. Nah untuk restorasinya di Fajar Utama Solo ini udah pakai rangkaian dan interior yang kekinian banget. Ini bagus banget, udah up to date. Di sini aku pesen makan ayam geprek ya, ayam geprek, dan suami aku pesennya sei sapi. Tapi ini aku lupa nggak video banyak di sini. Dan tepat jam 12:30 ini kita udah sampai di stasiun Yogyakarta. Yeay. Nah buat yang turun di stasiun Yogyakarta ini banyak banget dan penuh banget ya ini di stasiunnya, dan kita mau langsung lanjut ke hotel. Oh, terakhir aku kesini itu di tahun 2023 dan sekarang masih belum banyak perubahan sih ya untuk di stasiunnya.
Tapi mari kita lihat untuk di area-area lainnya apakah ada perubahan atau tidak. Nah ini karena hotel aku deket di area Sosrawijayan, jadi ini kita jalan kaki aja lewatin ke gang-gang yang ada di Jalan Sosrawijayan. Ini kita banyak ngelewatin hotel-hotel yang lumayan murah. Dan gak lama kita udah sampai di hotel kita. Ini kita nginepnya di Patra Malioboro Hotel. Karena kita orang yang gak mau ribet, jadi kita langsung booking buat 2 malam itu di Jogja di sini. Hotelnya di sini keren banget, ada kolam renangnya juga. Terus ini lobbynya emang gak terlalu luas tapi cozy banget sih. Proses check-innya cepet. Terus ini kita bisa early check-in karena kita nyampe jam 1, tapi kita udah ready kamarnya, jadi kita bisa langsung ke atas. Udah bisa check-in. Nah ini untuk keamanannya juga terjamin ya, karena untuk naik ke lantai kita itu harus pakai kartu akses dari hotelnya. Jadi aman banget ya, nggak akan ada penyusup gitu lah. Nah ini untuk kamar kita ada di lantai 2, nomor kamar 230. Ini ada percis di pojok. Dan kondisinya rame, enak karena depannya itu adalah ruangan dari housekeeping. Jadi 24 jam tuh rame banget, seru. Jadi nggak geem gitulah kata bahasa Sunda mah. Nah ini kondisi kamarnya enak banget, rapi, wangi, bersih, cozy, nyaman banget, bersih. Ini benar-benar bersih banget. Nah ini untuk spraynya bersih, baru, wangi, pokoknya enak banget deh. Di sini juga ada TV, tapi untuk TV-nya itu belum smart TV ya, masih TV biasa. Terus ada AC, remote AC, ini ada amenities-nya lengkap, ada kopi, minum, air, ada kulkas, dan juga ada air purifier. Nah nggak lupa di pojokan juga ada sajadah buat kita sholat. Terus jadi nyaman banget, kita nggak usah banyak bawa barang-barang. Dan aku sebelumnya emang udah nonton dulu review-reviewnya di YouTube, jadi pas aku kesana aku udah nggak bawa lagi sejadah. Akhirnya kita sampai lagi di Jalan Malioboro ini. Nah ini vibes-nya bener-bener selalu bikin kangen buat balik lagi ke Jogja. Terakhir kita kesini di 2023, udah banyak banget yang berubah di Jalan Malioboro ini. Bener-bener Jogja nggak bisa diem. Destinasi pertama kita mau ke Watu Gupit. Posisi Bukit Paralayang Watu Gupit ini ada di sampingnya Obelix Sea View, atau lebih tepatnya di bawahnya Obelix Sea View. Kita berdua kurang suka buat vibes di Obelix, jadi kita biasanya tiap ke Jogja itu wajib banget buat sunsetannya itu di sini. Lihat ini view-nya bagus banget. Di sini makanannya juga murah-murah dan juga enak. Kalian kalau misalkan kesini kalian harus cobain makan makanannya ya, karena enak banget dan murah. Kita di sini sampai sore karena kita main ke Pantai Parangtritis juga. Cuma lupa. Nah ini pulangnya kita langsung kulineran ke Ayam Artomoro. Wah ini udah lama banget aku pengen kesini karena dulu pernah kesini dan cocok banget rasanya. Jadi aku ngulang kembali dan rasanya masih tetap enak. Nah pulangnya ini kita langsung lewat ke area Tugu. Di sini vibes-nya bener-bener enak, cuman aku nggak turun karena biasanya jalan kaki ke sini. Tapi kali ini kita cuman lewat aja. Nah ini di samping kanan itu adalah pintu masuk stasiun Yogyakarta.
Nah, kondisi Malioboro di hari Minggu lumayan padat karena weekend juga ya. Ini kita mau lanjut jalan-jalan ke alun-alun kidul karena tadi masih belum kenyang ya guys. Ini kita lewatin sentra gudeg Wijilan yang terkenal buat kulineran gudeg. Cuman jujur li aku selama ke Jogja belum pernah nyobain gudeg. Gak tahu kenapa. Nah, ini di sini kita kulineran banyak banget. Ada makanan-makanannya. Ini kayaknya banyak banget deh, ada nyampe 100 tenan kali ya. Nah, tiap kesini emang nggak pernah sepi. Ini sampai tengah malam pun masih rame banget di sini karena ini ruang terbuka hijau yang lumayan luas gitu ya buat anak-anak muda. Nah, di sini aku beli bakso, terus sampai aku beli es coklat gitu pakai roti. Itu enak banget dan kita nggak lama di sini soalnya kita mau persiapan tidur. Nah, baksonya ini ya Pak D-nya ramah banget dan baksonya itu enak banget. Kalian wajib coba. Ini kita sekitar jam 11 malam udah balik lagi ke hotel buat tidur karena besok kita harus berangkat subuh. Tapi takdir berkata lain, kita kesiangan. Bagus. Ini harusnya kita di itinerary berangkatnya itu jam 5, tapi ini kita kesiangan dan berangkat sekitar jam 7. Nah, ini kita udah sampai di alun-alun Magelang. Ada yang tahu mau kemana kita? Yap, betul. Kita mau ke Negeri Sayur Sukomakmur. Yeay. Selama perjalanan ke sini kita full ngandelin dari nonton di YouTube karena ada beberapa jalan yang nggak kita rekomendasiin buat kita lewat dan jalan itu merupakan yang disarankan oleh Google Maps. Jadi kita benar-benar ngikutin jalan yang dikasih tahu sama influencer di YouTube dan terbukti jalan yang kita lewatin itu nggak se-ekstrim jalan yang seharusnya ada di Google Maps gitu loh. Ini kita udah lewatin Pasar Gatukan dan patokan kalau misalkan kita udah nemu Pasar Gatukan dan kita belok ke kanan itu berarti udah jalan yang benar buat ke Negeri Sayur Sukomakmur ini. Nah, Negeri Sayur Sukomakmur ini merupakan salah satu wishlist liburan aku yang harus aku datengin di kala aku pas mau ke Jogja. Memang ini tujuannya di luar Jogja, tapi emang aku pengen sekalian kesini karena view-nya sebagus ini. Kita lihat sebentar lagi. Ini merupakan salah satu tempat viral yang namanya Top View Sukoyoso, di mana kita dapat view sekeren ini. Masya Allah, keren banget. Sepanjang jalan kita ngucapin Masya Allah, Tabarakallah. Pokoknya kita benar-benar takjub melihat view-nya yang sekeren ini. Nah, di pertigaan ini kita bisa pilih untuk belok ke kiri ke Negeri Sayur Sukomakmur. Karena untuk ke kanan itu merupakan jalan ke Nepal Panjava. Ini sepanjang jalan keren banget. Nah, ini aku udah sampai di atas Negeri Sayur Sukomakmurnya. Saran aku kalau misalkan mau ke Negeri Sayur Sukomakmur, kita harus pesen ojek dari bawah.
Karena apa? Karena saat aku ke sana, motor yang kita pakai nggak bisa nanjak karena jalannya curam banget. Jadi kita putuskan buat naik ojek ke Sukomakmur dengan paket ke Nepal Panjapa. Nah, di sini kita excited banget karena view-nya keren banget di sini. Terus gak bisa berkata-kata lagi karena di sini takjub banget sama view-nya. Ini kita dibantuin buat dokumentasi sama mas-mas ojeknya. Dan surprisingly hasil video dan fotonya bagus-bagus banget. Jadi aku waktu itu kasih tip juga buat masnya karena udah bagus buat ngevideoin. Ini kita ngabisin waktu di sini buat jajan. Ini aku beli gorengan, terus beli energen juga. Kapan lagi kita bisa minum energen dengan view sekeren ini? Masya Allah. Ini kita bikin video ala-ala dulu karena kata masnya kita boleh ngabisin waktu sepuasnya di sini. Tapi kalau misalkan ngambil paket yang Sukomakmur aja, kita hanya dikasih waktu maksimal 1 jam. Jadi saran aku mending sekalian ambil paket yang ke Nepal Panjapa dan juga paket yang lain. Karena nanti dijelasin kok di bawah pas mau nanjak itu kita bayar untuk biaya masuk dan juga penjelasan paket ojek. Udah puas di negeri sayur Sukomakmur, ini kita lanjut ke Nepal Panjava. Nih lihat view sepanjang jalan ke Nepal Panjava. Sekeren ini, Masya Allah. Ini kita diinfoin sama masnya, katanya kita beruntung banget datang ke sini di hari ini karena hari ini benar-benar view-nya tanpa awan. Biasanya kalau misalkan lagi kurang beruntung, di sini semuanya full kabut. Tapi bisa dilihat dari video aku, ini bener-bener clear view-nya. Terus gunungnya kelihatan jelas banget. Jadi aku memutuskan buat lanjut ke Nepal Panjapa biar dapat view-nya. Nah, ini udah di pintu masuk Nepal Panjapa. Di sini nanti kita ada tiket retribusinya sebesar Rp10.000 per orang. Taruh nggak? Setelah bayar tiket retribusi, nanti kita bisa langsung naik ke lantai paling atas. Hah? Nah, ini view dari lantai paling atas di Nepal Panjava. Ini view-nya keren banget, Masya Allah. Biasanya aku liatin di YouTube, terus di TikTok. Itu ternyata aku bisa nginjekin kaki langsung di sini, Masya Allah. Keren banget semua view-nya. Nah, ini ojek-ojek yang di Nepal Panjava. Ini juga bisa paket ke Sukomakmur. Pulang dari Nepal Panjapa, ini kita lanjut
ke Kopi Klotok. Padahal tiap ke Jogja kita udah sering banget dan wajib banget Kopi Klotok. Tapi kita tetap datang lagi ke sini karena kita udah cocok banget dan enak banget makanannya. Kita suka banget sama vibes-nya. Dan kayaknya ada yang kurang gitu kalau misalkan kita nggak ke Kopi Klotok. Karena ini kita datangnya pas weekday, jadi di Kopi Klotoknya nggak antri. Ini masih sepi juga karena biasanya ramainya itu di pagi hari untuk sarapan ya guys. Saran aku kalau misalkan mau ke Kopi Klotok tanpa antri, datang di jam-jam tanggung seperti jam 11 siang dan di hari weekday dijamin kalian nggak bakalan antri. Terus ini aku mau lanjut ngambil makan. Ini sistemnya itu parasmanan, jadi nanti kita bisa ngambil lauk sepuasnya. Tapi usahain untuk makan jangan terlalu dar-der-dor gitu ya. Makannya itu ngambilnya seperlunya aja. Nah ini aku udah ngambil nasi sayur, kalau nggak salah harganya 13.000 sama telur dan lain-lainnya. Kalian juga wajib cobain pisang goreng yang terkenalnya itu. Pulang dari Kopi Klotok, ini kita mau lanjut makan di destinasi selanjutnya, yaitu Sate Ratu. Di sini kita nggak banyak rekam karena udah bener-bener lapar dan baterai energi udah habis. Jadi kita langsung hap aja. Menurut aku lumayan enak, cuman agak kemanisan aja. Overall is good. Nah, pulang dari Sate Ratu ini kita langsung jalan-jalan ke area Malioboro dulu dan langsung ke gudangnya Bakpia 25 Pabrik Jaya katanya. Istirahat bentar di hotel, kita lanjut lagi. Kita jalan-jalan ke Selasar Malioboro. Lokasinya ada di samping stasiun Yogyakarta. Di sini banyak banget kulineran dan juga tempat-tempat nongkrong yang Jawa banget gitu. Ada banyak angkringan dan juga makanan-makanan berat. Nah ini di samping kiri juga banyak hotel-hotel yang lumayan terkenal untuk area Malioboro. Ini sangat strategis karena nggak jauh dari stasiun dan juga nggak jauh dari Malioboro. Cerah tapi ya, ini yang ini ya. Cerah tapi. Cerah. Iya. Nanti banding. Kita mau jalan-jalan, guys. Kamu siapa? Bagus jadi bagus ya, tadi malah asam. Baik, makan nasi goreng dari Jawa kan. Hotel yang putih. Suratnya. Putar aja. Putar. Surat tadi yuk. Video. Surat. Gini. Angkringan kopi jos. Banyak. Lewat ini dulu. Nanti dari sana.
Maaf gak jelas ya say. Nah ini kita lanjut jalan-jalan di teras Malioboro. Ini teras Malioboro yang baru dan kita juga baru nyobain kesini. Ternyata tempatnya bagus juga dan enak banget gitu loh buat nongkrong maupun buat belanja. Nah, di pojokan sana, pojokan kiri ada tempat kulinerannya juga, bisa buat makan berat ataupun hanya cemilan-cemilan gitu ya. Nah ini kita lanjut jalan-jalan ke titik 0 km karena kayak ada yang kurang gitu loh kalau misalkan kita belum ke titik 0 km. Dan yap, di sini penuh banget, banyak banget turis lokal dan mancanegara gitu ya yang datang ke sini buat sekedar foto-foto ataupun untuk menikmati suasana di Jogja. Dan kita juga sangat menikmati untuk waktu di sini karena kayaknya nggak lengkap gitu kalau nggak ke Jogja ke sini gitu loh. Satu kayak bebas terakhir, Leo. Satu, dua. Satu kayak bebas. Sip, mantap. Haus kan? Niatnya kita mau ke bakmi Pak Pele tapi takut antri jadi kita balik lagi. Akhirnya kita memutuskan untuk ngebaso aja di Jalan Dagen. Berakhirlah perjalanan kami di hari kedua di Yogyakarta. Hari terakhir di Yogyakarta ini kita habiskan dengan makan pagi di hotel. Nah, untuk yang hari ketiga ini kita udah include sarapan di hotel. Di sini sarapannya banyak banget dan bervariasi banget. Kita sampai pusing mau ngambil apa karena biasanya di rumah kita jarang banget yang namanya sarapan. Hasil kita cuman makan sedikit dan udah kenyang gitu. Jadi saran aku buat yang nggak biasa sarapan, mending jangan ambil paket yang sarapan, mending uangnya buat beli yang lain gitu lah. Nah ini suami aku langsung ngambil porsi kuli gitu ya makanan-makanannya. Nah gini, cara aku hanya bawa buah-buahan dan juga nasi campur. Nah ini untuk vib sarapannya enak banget di sini. Recommended sih buat yang mau nginep di hotel ini. Hari terakhir di Jogja ini kita putuskan buat mantai. Sekali ini kita mau mantai ke Gunung Kidul. Nah ini kita lagi lewatin yang namanya JJLS atau biasa disebut Jalan Jalur Lingkar Selatan. Ini jalannya udah full aspal dan bagus banget.
dan udah sesuai dengan yang ada di Google Maps. Jadi kita bisa ngikutin aja Google Maps dengan tujuan pantai yang kita mau tuju. Nanti alhasil bakal sampai ke tempat itu. Saran aku buat ke Gunung Kidul itu bisa lebih pagi lagi. Cuman karena ada satu kejadian di mana kita kena razia di Jalan Sosrawijayan, jadi kita lebih lama dan lebih siang. Kita terlalu siang datang ke Gunung Kidul. Alhasil di sini udah panas banget. Tapi nggak apa-apa. Kita nggak mau ngerusak rencana liburan kita hanya dengan kejadian yang seperti itu. Jadi kita tetap happy dan lanjutin lagi perjalanan. Nah ini kita udah sampai di Pantai Drini. Yeay. Ini kita mau naik ke atas. Nah ini bayar Rp3.000 buat naik ke atasnya. Oh iya, untuk masuk TPR Gunung Kidulnya itu sebesar Rp15.000 per orang. Worth it, sangat worth it, karena di Gunung Kidul ini masih sangat murah menurutku untuk masuk ke area-area wisata pantainya gitu, dengan view yang bagus-bagus banget. Kita boleh beli oli tadi. Malam aja. Malam. Nah ini kita juga lagi ngantri buat foto, karena di sini kita juga nyewa kameramen, maksudnya fotografer buat foto-foto kita selama di sana. Karena aku mau punya memori buat foto-foto di sini biar keren. Nah kebetulan aku datang ke sini karena udah siang, jadi lautnya udah mulai surut. Kata masnya kalau misalkan mau pantainya banyak ombak ataupun lagi pasang gitu, bisa datang pas pagi-pagi ataupun sore hari. Nah ini bisa dilihat ya, jadi banyak banget batu karang dan juga lumut-lumut gitu. Jadi bikin kurang estetik sih menurutku pantainya. Nggak apa-apa. Kita tetap happy kok karena di sini pasirnya bagus dan juga view-nya bagus, keren. Nah ini bisa sewa-sewa tenda juga ataupun bisa buat makan. Karena kita udah mau ngejar pulang, jadi kita nggak sempet buat nyobain makan seafood di area pantai. Nyesel juga sih sebenarnya pas udah nyampe Karawang, karena pengen banget nyobain makan seafood di pantai langsung, karena nyesel banget gak sih nggak makan di tempat dimana banyak banget seafood yang fresh gitu, yang langsung diambil oleh nelayan dari laut. Oke, mungkin next kita bisa nyobain seafoodnya. Oke. Nah ini kita mau lanjut ke pantai yang kedua, yaitu Pantai Mesra. Nah ini jalan buat ke Pantai Mesranya nggak semulus jalan yang tadi, tapi it's okay, masih oke sih. Pas ada benteng ini kita bisa belok ke bawah buat ke Pantai Mesra.
lama di sini nggak usah khawatir, kalian bisa gunain Google Maps dan Google Maps-nya itu sangat-sangat akurat. Tinggal kita sesuaikan aja jalan mana yang lebih cepat dan lebih aman. Menurutku sering-sering aja nonton vlog-vlog orang yang berangkat ke area Gunung Kidul ini. Tapi sejauh aku ke Yogyakarta, untuk area Yogyakarta itu terbilang aman menurutku. Jadi mau kita kemanapun kita ngerasa tenang dan aman gitu. Nah ini kita bayar untuk pintu masuknya sebesar Rp5.000. Dan ini aku lumayan kaget karena baca di sini kawasan rawan bencana tsunami. Like, hah? Di sini pantainya bagus, terus tempatnya estetik banget, sesuai banget sama yang ada di YouTube yang pernah aku tonton. Cuman sayang di sini rumputnya lagi tandus gitu ya, nggak hijau. Ini kalau hijau ini keren banget sih. Kita nggak lama di sini karena bener-bener dikejar waktu karena takut terlalu sore sampai ke kotanya karena kita akan pulang di jam 8 malam. Jadi kita di sini cuman lihat bentar dan foto-foto dikit. Lalu kita memutuskan untuk kembali ke Yogyakarta kota. Zona tsunami. Nah, dari sini juga terlihat ada Pantai Kukup. Ini kita udah pernah ke sana dan keren banget. Habis dari pantai kita kehausan, jadi kita nyobain es coklat impian. Kita sebenarnya udah pernah nyoba dan cocok banget, makanya kita balik lagi ke sini. Ini sebenarnya kita udah mulai bete sih sebenarnya aku, karena betenya apa? Nggak mau pulang gitu loh, pengen extend lagi di Jogja. Cuman ya gimana ya, harus pulang. Nah ini dia part paling menyedihkan dari traveling kita, yaitu harus bye-bye sama Jogja. Padahal ini masih betah banget, suami aku juga betah banget. Cuman gimana ya, nanti siapa yang mau ngambil uang? Ngambil uang maksudnya mencari uang. Ya mudah-mudahan secepatnya kita bisa balik lagi ke Jogja ini, karena Jogja itu bener-bener ngangenin banget, bikin aku pengen balik lagi. Ini kalau misalkan aku dapat uang gitu ya, aku nggak bakal mikir 2 kali buat berangkat ke Jogja gitu. Suami aku pun begitu. Jadi mudah-mudahan kita doain aja suami aku banyak rezekinya biar bisa cepet balik lagi ke Jogja, balik lagi ke Jogja aja terus. Ini menjadi akhir perjalanan kita di Jogja. Nah ini aku lupa video juga, sebelumnya kita ada ke bakso Jawi Bumiar yang ada di TikTok sebelum ke stasiun ini. Terus kita bungkus juga olive fried chicken buat di kereta. Nah ini chicken yang lumayan terkenal gitu ya dari Jogja. Nah ini di Jogja udah bisa pakai face recognition. Oke, nggak usah nunjukin KTP lagi, kita bisa langsung masuk. So cool gitu loh. Kapan di Karawang bisa kayak begini? Nah ini kereta kita udah datang sekitar jam 8 kurang. Ini langkah kaki makin terasa berat buat pulang meninggalkan Jogja, tapi kita harus bye-bye di sini. Oke. Thank you for watching. Bye-bye. Ada yang tertinggal di Yogyakarta saat ku naik ke kereta. Semua kenangan cinta terajut asmara. Entah kapan lagi kita bertemu, tak mungkin hatiku mendua bila
tertinggal di Yogyakarta saat ku naiki kereta. Semua kenangan cinta terajut asmara. Entah kapan lagi kita bertemu, tak mungkin hatiku mendua bila nanti